Tujuh artis nangis padahal baru nikah. Istri Evan Marvino sedih tiap malam. Ufrida Tunitami baru-baru ini mengaku sering menangis usai menikah dengan Evan Marvino. Bukan tanpa sebab, tapi Tami menangis karena mengaku sangat rindu kepada kedua orang tuanya. Ia mengaku jika setiap malam menangis mengingat kampung halamannya. Bukan hanya istri Evan Marvino yang mengaku pernah menangis usai menikah, beberapa artis Indonesia juga melakukan hal serupa, mulai dari Adipati Dolken hingga Tara Basro. Lantas siapa saja ke artis lainnya yang menangis usai resmi menikah? Yuk kita ulik satu-satu. Uut Permatasari menikah dengan seorang polisi, Tri Gofarudin, Pulungan pada Februari 2015. Namun pedangdut berusia 38 tahun itu baru menggelar acara resepsi sebulan kemudian. Siapa sangka saat melangsungkan acara pernikahan, Uut Permatasari justru menangis. Usut punya usut, pemilik Goyang Ngecor itu mengaku sangat bahagia bisa menggelar pernikahan dengan Tri Gofarudin. Kini pernikahan Uut Permatasari dan Tri Gofarudin telah dikaruniai anak laki-laki bernama Rafif Attallah Pulungan. Nia Zulkarnain menikah dengan Ari Sihasale pada 23 September 2003 lalu. Keduanya menjalin bahtera rumah tangga harmonis dan jarang diterpa kabar miring. Namun pada November 2019 lalu, Nia blak-blakan jika dirinya sering menangis di awal-awal pernikahan. Ia mengaku sering menangis karena Ari Sihasale membentak dan berbicara dengan nada keras. Rupanya Zulkarnain atau Nia Zulkarnain masih belum terbiasa dengan darah Papua yang melekat di Ari. Sementara Nia terbiasa dengan berbicara halus karena berasal dari Jawa Barat. Siti Badriah mengaku sering menangis setiap malam usai menikah dengan Kris Giana Baharudin pada 25 Juli 2019 lalu. Pada Maret 2020, penyanyi yang akrab disapa sebagai Sibat ini mengaku sering menangis karena belum dikaruniai anak setelah 8 bulan menikah dengan Kris Giana. Berbeda dengan Sibat yang sedih, Kris Giana justru memaklumi dan tidak memaksa sang istri untuk cepat memiliki anak. Hingga kini, Siti Badriah dan Kris Giana Baharudin masih belum dikaruniai anak. Walau begitu, keduanya tetap mesra. Suami Yura Yunita, Don Maula, menitikan air mata setelah mengucapkan ijab kabul pada 11 Desember 2020. Don Maula menangis penuh haru saat ia membacakan taklik talak atau perjanjian yang diucapkan oleh suami kepada istri setelah akad nikah. Melihat sang suami menangis, Yura Yunita berusaha menenangkan Don Maula. Tara Basro membubuhkan emoji menangis dalam unggahan sang suami, Daniel Adnan. Pasalnya, Daniel memutuskan untuk memangkas pendek rambut gondrongnya. Ia mengaku ingin mengawali hal yang baru setelah menikah pada 17 Juni 2020. Namun Tara Basro tampaknya tidak setuju dan menangis. Tangisan Tara Basro membuat warganet geli. Ada yang berusaha menenangkan dengan berkomentar jika rambut Daniel Adnan akan gondrong kembali. Tidak jauh berbeda dengan Don Maula, Adipati Dolken mengaku menangis usai ijab kabul dan resmi menikahi Chanti Tahril pada 18 Desember 2020. Saat konferensi pers, Adipati Dolken tanpa malu menjelaskan jika ia menangis cukup deras karena menikah dengan Chanti Tahril. Gue sempat meneteskan air mata, sebenarnya nangis beneran nangis deras karena cukup bahagia. Senang banget intinya karena di tanggal 18 gue sah menjadi suami Chanti, tutur Adipati dalam konferensi pers di Zoom pada Senin 21 Desember 2020. Ufrida Tunitami mengaku sering menangis setiap malam usai sebulan dinikahi Evan Marvino. Alasan Tami sering menangis ialah
karena rindu kedua orang tuanya dan kampung halamannya. Diketahui Ufri Datunitami diboyong serta Evan ke Jakarta dan harus meninggalkan keluarganya di Aceh. Saat merindukan keluarga, Tami selalu terbangun dan menangis hebat. Sedih banget, pakai banget sih. Awal ke Jakarta nangis terus karena keinget keluarga, teman, sahabat, dan suasana Aceh. Dan sampai sekarang kadang kebangun tengah malam nangis sejadi-jadinya. Lega sih kalau udah nangis, yang paling aku kangenin ayah sama mama, kata Ufri Datunitami menceritakan keadaannya yang sering menangis usai menikah dengan Evan Marvino melalui Instagram Ufri Datunitami pada Selasa 16 Februari 2021.